Hai, saya Dias and welcome back to Basic Public Speaking 1.0. Sekarang kita ada di poin ke-7 atau 107. Ini adalah sesuatu yang selalu ditanyakan orang lain. Sering banget ditanyain, gimana sih bisa percaya diri untuk ngobrol di depan umum? Nah, ada banyak pertanyaan yang muncul dan mungkin beda orang beda jawaban kali ya. Tapi kalau buat Dias, yang pertama dari poin percaya diri yang harus kita ketahui adalah siapa kita dulu. Siapa kita sebenarnya? Gimana kita? Ya, kita siapa nih? Mewakili apa misalnya? Oke, let's say Dias mewakili Pekanbaru Event gitu ya. Dia siapa? Event organizer. Dalam hal ini kepentingannya apa? Dalam hal ini mungkin kepentingannya adalah sebagai I.O. yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah event dari brand ini gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui fungsi kita mengetahui siapa kita, maka kita akan dengan mudah menyesuaikan kebutuhan soal percaya diri tadi. Kita kan datang sebagai I.O. yang punya pengalaman, punya kemampuan, maka kita tahu dulu diri kita siapa, ya. Kemudian posisi kita siapa? Misalnya orang ini siapa? Setelah tahu siapa kita tadi, kita akan bisa menempatkan diri menyesuaikan dengan kebutuhan kita ada di situ untuk apa. Itu poin yang pertama. Ketika kita sudah tahu kita siapa, maka kita akan dengan santai tampil dengan presisi. Kita bisa tampil dengan kemampuan yang cocok dan tepat untuk occasion atau untuk kondisi yang ada saat itu, gitu ya. Nah, poin kedua, kita harus paham situasinya apa. Kita harus ngerti apa yang dibutuhkan dari kita, apa yang harus kita bicarakan, dan apa yang harus kita sampaikan. Pemahaman itu bisa didapat dari pengalaman juga. Nah, jadi kita cari nih, kondisi ini seperti apa? Kita harus bagaimana? Paham sama situasinya, paham sama kondisinya, dan paham sama apa yang harus disampaikan. Itu adalah poin yang terpenting dari bagaimana kita bisa percaya diri. Kemudian yang ketiga, percaya diri bisa dilatih. Berlatihlah percaya diri. Berlatihlah untuk jadi orang yang merasa selalu yakin ketika bicara di depan. Nah, bagaimana caranya? Hal paling simpel, rata-rata orang punya cermin di rumahnya. Nah, bicaralah di depan cermin. Coba lakukan semua yang dia ceritakan tadi, dari poin pertama sampai poin ke-6, dan latihlah itu. Practice make perfect. Walaupun, ya nggak harus perfect-perfect banget sih, tapi dengan latihan yang sering, kita akan punya kemampuan yang lebih untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Dan lebih percaya diri, itu penting. Nah, kalau ngomong soal percaya diri, gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa kita sudah percaya diri? Kita ngobrol nih sama cermin. Nah, kalau kita posisinya masih sebel banget sama orang yang ada di cermin itu artinya kita belum keren dan belum percaya diri. Ya kan? Kenapa harus ngelihat ke cermin? Karena musuh paling besar manusia itu adalah dirinya sendiri. Well, percaya diri itu ya kan harusnya percaya kepada diri sendiri kan ya. Makanya kita ngobrol sama cermin, kita cari tahu kira-kira ini sudah percaya diri atau belum. Nah, kalau kita masih ngelihat yang di cermin itu nyebelin, berarti kita sebenarnya masih sebel sama diri kita sendiri dan kita belum yakin kalau kita adalah orang yang percaya diri. Well, latihan yang paling gampang dan bisa dilakukan di rumah. Berlatih di depan cermin, ngobrol, lakukan, sampaikan, ceritakan apapun itu, dan perhatikan benar-benar. Jangan lupa eye contact juga sama orang yang ada di cermin itu. Sampai nanti kamu akan ngerasa nyaman dengan orang yang ada di cermin itu, yang itu adalah diri kamu sendiri. Oke? Dan poin terakhir dari percaya diri adalah praktek. Oke, kita nggak akan pernah tahu nih seberapa besar kita belajar. Kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita sebelum kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ngobrollah dengan orang-orang, cobalah muncul di tengah-tengah orang ramai. Dan bisa dimulai dari komunikasi yang kecil dulu, misalnya antara teman gitu ya, sahabat mungkin, ya ngobrol dulu. Tunjukkan kalau kita sekarang sudah punya peningkatan kemampuan public speaking nih, misalnya. Cerita, ya mungkin hal-hal kecil, atau mungkin dengan kepedulian gitu ya. Dan poin yang paling penting dari percaya diri adalah jangan memulai sesuatu tanpa persiapan. Oke, itu yang paling penting. Nah, satu lagi rahasia yang akan disebagikan adalah untuk memulai sebuah pembicaraan,
Kuncinya adalah dengan bertanya. Cari tahu apa nih yang kira-kira menarik untuk dibahas dengan orang-orang tertentu, gitu ya. Jadi ya untuk bisa percaya diri butuh praktek, dan praktek itu bisa dilakukan dengan ya mungkin sarapan pagi, ngopi sama teman-teman ya, hangout, clubbing atau apalah itu namanya ya. So, that's the point untuk ngobrolin tentang percaya diri. Sudah sampai ke poin ke-7 tadi, dan yes, itu masih ngobrolin tentang basic public speaking 1.0, dan itu poin ke-7 soal percaya diri. Well guys, kita masih akan ngelanjutin basic public speaking ini. Cukup panjang lah ya, tapi yang pasti ada keharusan nih. Klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng biar tahu updatean kita berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa komen di bawah, ceritakan kebutuhan apa yang kamu pengen dia ceritakan soal public speaking. Okay, so guys, thank you for watching this video. See you on the next video. See you and bye!